Guys, hari ini Om Deddy Corbuzier ulang tahun. Wey! Cariin itu deh KUHP. Wis, Lu mau ngapain gua nih? 3 bulan. Anjing ini nih. Enggak, ini melintir loh Om. Melintir gitu. Fix, ada jinnya loh. Ada pesulap. Tiba-tiba datang di goyang lidah loh. Tiba-tiba ya. Iya, Bel? tiba-tiba datang. Gua harus nunjukin trik nih kalau ada sudah gini. Wih. Bisa gua nih. Coba Harus Bel. nunjukin trik Coba, gua nih. Coba Bel. Gua Ya. suka tuh gitu. Ya, deh. Sendok ya. Iya. Siap. Itu mau diapain? Lihat nih bengkok nih. Wis. Siap nih ya. Siap. Ya. Angkat pras. Iya. Ini adalah alasan kenapa saya berhenti main sulap. Karena banyak pesulap goblok di Indonesia. Bukan hanya itu doang. Kita juga mempunyai trik kedua. Oh, ada trik kedua. Ada. Satu. Tiup Bel. Bagus. Inilah namanya sulok teman-teman. Apa Bel? Sulap tolol. Sulap goblok. Lu mah nih. Sulap anjing. Sulok. Sulap goblok. Nah, Sulap goblok. waduh. Akhirnya ya Om Deddy ya Ya. main ke channel saya. Ini playlist luar biasa loh Om. Iya, Banyak yang main ke sini. Iya, makasih loh ya saya diundang. Sama-sama. Cuman emang seberangannya sama set Somas ini. Di tempat yang sama. Tapi Gokil. lihat-lihat dari set sih nggak tahu, saya pertama kali kesini sih. Pertama banget Pertama ya. kali ini. ke ini. Kayaknya mahalan set ini ya. Tiba-tiba. Makanya di grup playlist ini kita agak stres ya. Seminggu posting kita lihat terus ya Bel ya. Parah. Karena gue kasih tahu ke Bel kalau di bawah GoPay viewersnya kayaknya lu nggak bareng lagi sama gue. Makanya gue saya upload terus. HP orang aja gue upload terus. Kata gue. Apa yang lu upload? Gak tahu kok apa aja. Oh sorry, Nggak jelas apa-apa, jadi. nggak apa-apa. Karena udah jelas. The door. Iya, nggak apa-apa. Betul. Oh, ada minum. Ada minum. Itu siapa barusan? Khusus. Itu namanya Cila. Oh, Tapi Om, gue ada berita deh. Bentar, itu Ani sini. Makanya justru itu tuh. Karena Ani sini, demi Allah, Ebel gemes katanya. Gemes dia. Gemes katanya. Hari ini gimana, Bel? Montok. Bayangin, Om. Om, gue tuh Nyesel gua. nggak apa-apa. Ya kan sini kan ngobrol-ngobrol aja. Boleh ngadep sini nggak? Boleh. Kenapa? Ngebelakangi rakyat sipil. Gini nih, aduh. Lu lihat Om Deddy kan sudah sebesar ini ya. Kacau bro. Dari bisnis dan badannya juga besar menurut gua. Ternyata, coba lu klarifikasi. Bener nggak? Dulu yang megang uang itu bukan lu sendiri tapi bokap. Bener. Gua nggak pernah megang duit sampai umur 31. Bener. Kenapa emang? Masa lu kenal bokap gua? Ya nggak kenal sih, tapi kan gua riset gitu dari dukun-dukun gua. Ternyata keuangan lu dulu dipegang orang tua ya? Iya, megang secupu bokap itu dulu Om ya? Bener itu bener. Jadi pada saat bokap gua berhenti kerja, terus gue udah mulai kerja, terus gue udah mulai di TV, udah mulai main sulap semua. Itu yang megang duit gue bapak gue, yang bayar listrik rumah bokap gue, yang bayar mobil bokap gue, bayar bensin bokap. Gue nggak megang duit, nol sepeser pun, sampai bokap meninggal. Nah begitu meninggal, Baru. wow warisan kan bingung tuh. Tapi kan katanya lu bukan orang kaya, warisannya gimana dong? Kan duit gue semua yang ada di sana Oh bos. iya ya. Iya. Anjir, kenapa lu kasih ke bapak lu gitu? Padahal kan itu pendapatan lu ya sendiri. Pertama gue malas ngurusin duit. Pertama males terus. Kedua biar bapak gue ada kerjaan.
Biar ada kerjaan ngurus itu, biar Iya, otaknya jalan iya, terus itu otaknya ya. jalan terus. Jadi dia tiap hari ke bank, bayar listrik, beli bensin, mau semua, rumah semua. Ada pemasukan kontaknya dia gitu. Sama kayak artis-artis zaman sekarang yang manajernya ibunya atau ibunya. Istrinya. Ya, istrinya ada, Iya. tapi kan ada artis-artis manajer ibunya. Nah, Iya, sama iya, kayak banyak, gitu, banyak, cuman banyak. duitnya nggak diambil kalau ini. Oh, biasanya kalau begitu tuh artisnya udah taruh ke ibu tuh susah ngambilnya Ya tuh. memang, kalau ini beda. Dan akan jadi Iya, masalah iya, gitu. iya, Kalau iya. lu gimana minta duitnya itu? Kalau misalnya gua mau beli mobil gitu, gua minta bapak gue mau beli mobil Pak gitu. Ya udah dia yang Ada transfer. perdebatan dulu nggak? Nggak Ngapain ada, kalau nggak beli ada. mobil itu? Nggak ada. Nggak Tapi ada. gua nggak pernah megang duit. Nggak pernah megang duit. Sama sekali. Gimana lu mau belanja tiba-tiba gitu? Anak soleha lu. Iya, betul ya. Betul ya. Betul itu, Bel. Tapi apa hubungannya soleha dengan itu ya? Ya karena dia mengabdi sama bapaknya. Soleha tuh buat cewek. Oh, soloihun lu. Sampai segitunya. Jadi lu kerja nggak megang uang Enggak dong? megang duit. Semua duit gue, apapun itu ada di bapak gue. Mau dari kerjaan, mau dari gua show, mau dari mana, semuanya ke bapak gue. Sama Alasannya- kayak Aska sekarang. Oh, Aska Nggak megang duit. yang megang? Yang megang semuanya gue. Kalau dia mau beli game 70.000 aja gitu. WhatsApp gue dulu. Om, maksudnya kan dia kan sudah besar punya penghasilan sendiri Dia aja sama nggak kayak mau juga pakai gue. Ya udah itu pegang aja gitu. turun-turunan atau ajaran? Nggak ajaran. Budaya di keluarga. Nggak budaya juga daripada dipegang istri ya. Nah, jadi kan Kenapa emang kalau dipegang kenapa istri? begitu? Kenapa tiba-tiba pukul gue? Kita berdua-dua yang gitu ya, Bel. Kenapa? Pak, kita teraniaya, Pak. Jangan dulu. Gak bisa ini itu. Nggak, tapi benar kalau gue memang semuanya di bapak gue nggak ngurusin. Aska juga gitu, sekarang semuanya di gue, dia nggak ngurusin. Kalau dia butuh apa minta, butuh apa minta. Tapi kan nggak banyak mintanya kalau dia. Pak, tapi kan pada dasarnya lu jago mengatur Jadi gue keuangan. pada saat itu udah nikah, punya bini, gue Ya. nggak megang duit. Nah, bini yang ngasih jajan siapa? Bu, masa Iya minta bapak gue. nggak aneh dong. Kenapa? Bos. Maksudnya kan Kok bilang keluarga gue aneh? Udah almarhum loh. Bu, aduh, bukan gitu maksud gua. Tapi kalau gua Iya, aneh. lu punya istri yang harusnya kan lu yang menafkahi. Tapi kok Kan suruh duit gue. Ya masalahnya Iya, minta maksudnya sama- jalurnya tuh mental-mentul gitu, Pak. Harus ke mertuanya dulu. Kan tidak segampang itu ngobrol sama mertua atau emang deket dulu? Lu punya istri. Iya. Lu punya istri. Iya. Yang harusnya lu nafkahi. Iya, Sekarang duitnya di mana nih? Duit lu nih. di bapak gua misalnya. di bank misalkan. Di bapak lu. Iya, misalnya nih kayak lu ini kan, maksudnya Lu dulu deh, lu dulu. duit gua di istri. Nggak aneh. Kenapa? Jadi sama-sama aneh. Sama-sama kita. aneh, Om. Iya ya. Sama-sama aneh kan? Iya, iya. Yang nyari kita, lu naruh di bini lu. Iya. Yang nyari gue, naruh di bapak gue. Iya, Om, itu- Lu naruh di mana? Bini gua. Lu bini lu juga. Telepon deh bini gua, aku sampai naruh ke mertua gua. Nggak, Masalahnya kalau- ngapain ke itu kalau orang tua gitu loh, harusnya bisa megang sendiri. Ini unik, di unik. Gue males ngurusin semuanya. Jadi ini yang paling lucu ya, ini paling lucu ya. Begitu bapak gue meninggal, Oh. begitu bapak gue meninggal, udah nangis-nangisan lah semuanya. Sorry, nih. tahun berapa itu? Dia itu meninggal pas- 2016. 97. Masih hidup 2001. Enggak. Ya udah Om Deddy yang jawab sendiri. Bapak gue meninggal tahun 2007, 2007. pas tanggal 1 Januari tahun baru. Jadi tahun baruan itu makanya gue tuh nggak pernah ngerayain tahun baru karena setiap kali jadi keinget kalau gue tahun baru itu gue di rumah sakit nungguin bapak gue sampai meninggal. Jadi waktu kembang api dor bapak gue mati. Kayaknya gara-gara kembang api deh. Kaget kali ya. Kaget. Kayaknya. Jadi bapak gue meninggal tahun baru kembang api der jantung stop. Jantung stop. Di rumah Nah, sakit Bu, di rumah kondisinya. sakit. Nah, gua itu nggak ngerokok sama sekali dari dulu. Dari dulu. Ah, ah. Oke. Itu pertama kalinya gua ngerokok. Karena saking stresnya. Karena pada saat bapak gua meninggal, gua ke depan terus ada rokok nih kayak begini nih. Iya. Haram ya. Nah, Kalau vape belum tentu. oh iya. Terus ada gua ini aja ya. Jadi kan ada rokok nih gini nih. Iya. Set bapak gua meninggal kan. Terus nih rokok kebuka nih. Kebuka kayak gini nih. Tuh, gitu. Terus gua diem. Ini nggak nangis nih. Lu masih kosong. Kosong.
Gue bahkan nggak kenapa bapak gue mati. Saking karena kemarin masih bercanda sama gue. Oh, shock. Jadi kemarin masih bercanda, terus tiba-tiba gue harus tanda tangan masukin selang karena dia stop, terus meninggal. Jadi begitu meninggal, udah mak gue udah kayak orang gila di dalam, kakak gue udah kayak orang gila, semuanya udah kayak orang gila. Gue keluar blank, terus ketemu rokok. Wih, rokoknya sangar banget nih, kayak Andi Lau. Loh ini kayak begini gambarannya loh ini. Gambarannya ini. Lo meninggal. Lu lagi gini. Gua ngerokok. Bisa. Gua nggak percaya kan bapak gue meninggal kan. Terus gua ambil batu nih. Lu nggak mau maaf nih. Lu ngayatin nih bokap nih. Lu lempar bokap lu. Lu udah mati ceritanya. Iya, gua Masa lu gitu. Gua kebangun juga batu. Lah ke batu. Jangan batu dong. Dia nggak pernah tahu ya. Dia nggak pernah tahu kalau orang tua meninggal tuh. Saya emosi itu lu. Saya emosi tuh orang bapak gue meninggal, gue maki-maki bapak gue. Karena iya ngapain mati gue gitu-gituin. Anjir. Wah, itu psikis lu lagi. Iya, emak gue mukul-mukulin mukanya. Dipukul-pukulin mukanya suruh coba. Tar dulu. Tangan lu gede banget. Gua nggak mau jadi bokap. Kan ini kan reka Ya gua nggak mau jadi bokap Om Deddy. Adegan. Reka Adegan lu beli. Gue udah enak nih reka adegan nih. Maksudnya, guys, udah kebayang belum kondisi Om Deddy? Nah, cuman mukul-mukulnya doang nih, belum nih. Gua jangan jadi bokap Om Deddy deh. Jadi siapa kayak gua? Siapa lagi? Gua security deh. Gua security. Gua ngeliatin gitu. Reka adegan. Ih, nggak maksud lu nonjok gua kayak gini sih. Ya lu nonjok dulu dah. Yaudah. Kita masuk langsung adegan dimandiin aja. Iya, mandiin. Yuk. Mandiin. Lah mandi sendiri apa gimana? Masa mayat mandi sendiri? Lah kocak juga nih orang. Seneng banget. Enggak. Terus Om Deddy mau emosi, nyokap emosi. Iya. Apa dong perlakuan Om Deddy ketika itu? Bentar. Astagfirullahaladzim Yuk, ini. duduk. Pesulap beneran Nah. nih. Lu emosi jangan begitu dong, masa api begini. Anjir, kaget gua. Iya beneran. Hah? Wah enggak berani. Jangan. Ini dia gaya doang dia. Masa ya sulapnya banyak gini-gini kerapi doang. Panasnya nggak apa-apa. Sepet gitu. Ya udah terus bapak gue meninggal. Nah, jadi yang paling lucu adalah ketika bapak gue meninggal, gue pusing tuh. Di minggu pertama gue pusing. Karena Gue nggak tahu cara bayar PLN. wah, semuanya tiba-tiba langsung Gue elu ya. nggak tahu cara bayar kartu kredit. Nama bank di sana nama bapak gue. Ngurusnya Deposit banyak. box nama bapak gue. Semuanya nama bapak gue. Jadi gue bilang ke nyokap gue, Mak, ini maaf ya, ini uang gue semua yang ada di sini. Kalau nggak kan bagi warisan. Iya, pasti Ini uang gue, otomatis. maaf, gue ngerti. Ya udah kamu ambil. Tapi kan harus ikut nyokap gue. Harusnya begitu ya. Nah begitu nyokap gue ikut, set tanda tangan di bank, transfernya kemana? Ke anak saya yang ini, anaknya ada 3 padahal. Anak yang lain gimana? Yang lain diem kan, karena tahu emang duit gue kan. Saya juga bergantung hidup sama dia. Sisi kakak gue yang cewek juga diem tuh. Pastilah, Pak. semuanya ke elu. Diem, jadi kakak gue yang cewek, ya udah gitu, ya memang duit lu gitu kan, ya udah. Akhirnya kakak gue yang cewek meninggal juga. Berapa lama kemudian? Baru kemarin berapa bulan yang lalu. Ngerokok lagi nggak? Apa gimana lu? Enggak, tapi beneran. Kalau nggak salah ya waktu kakaknya meninggal beneran mukulin orang. Beneran mukulin orang. Gara-gara diginiin diomongin. Nah, gara-gara diginiin nih. Gue maaf Om Deddy. Yang gue yang cewek baru meninggal. Duh, anjir. Ya turut berduka Om. Terus betul kalau tidak Om. Emang kalau sehat-sehat. Kalau lu mah sehat ini. Olahraga seminggu berapa kali? Apaan lu jangan pup tiap gua syuting di sini tuh ada bunyi barbel. Wah! Lu dengar semua kan? Berdua tuh sama anaknya tuh. Coba deh, ini semua orang ketawa kan lu merasakan itu. Gua mewakili gila. Orang lagi meeting di bawah ya. Jadi gimana? Menurut gua mending bridging. Wah! Orang di bawah kaget. Lu nggak tahu ya?
Ini kalau kan mau cerita-cerita yang gua tahu kan. Nah, gue pingsan di gym 2 kali. Pingsan di gym Iya, 2 kali. masuk UGD gue malam-malam. Ya, gara-gara. Tuh, nada tuh. Serius ada? Tahu ya. Kepalanya kena itu besi. Enggak, lu ngapain Om? Lu nyundul barbel. Jadi Gua kan nggak gini. tahu kan. Iya, iya. Ini ceritanya berapa ya? Seminggu, 3 hari. 3 hari sebelum nikah. Oke. 3 hari sebelum 3 nikah. hari orang mau nikah. Ya loh itu gila, gua sampai bocorin pala buat gagalin doang. Nah, Mulut Anda ya. Mulut Anda ya. Ntar dipotong di TikTok. Deddy mau gagal menikah. Itu tuh potongannya tuh. Rame lagi. jadi gua lagi angkat bench press. Iya. Ada Aska ya. Ada Aska. Terus ada tuh namanya ini, apa istilahnya tuh over ini deh. Personal record katanya, personal record. Nah, waktu dulu personal record gua tuh bisa 150 kilo. Waktu umur gua masih 30-an. Nah, sekarang umur segini personal record gua tuh 120-an dah gitu. Udah turun. Udah turun. Iya, Pasti iya. kan makin tua makin Iya, turun. iya, iya. Nah, Aska tuh di atas gue gitu. Terus tantang-tantangan lah sama anak gua. Nah, ini nih dia nih, nggak Emang bisa goblok. nih. Anak gua. Nah, terus Lunya. terus gua angkat dong. Iya. Gua angkat, sekali keangkat nih. Keangkat begitu dorongnya nggak kuat kan? Kan positif ya. Iya. Negatifnya gua kuat, positifnya nggak kuat. Aska bantu, dia angkat. Set begitu bantu. Deng, udah duduk. Udah nih saya keangkat, Iya. gua duduk. Bak, putih bos. Wajir. Putih nggak tahu apa-apa, bangun-bangun gue udah darah semua. Jadi ternyata gue begitu bangun, kecepetan, masih ngeblank, putih, jatuh, kepala gue kena gagang Iya. ini, bocor di sini, belakang kena, dak. Digotong berapa orang masuk rumah sakit, jahit di sini. Nah, itu tuh. Goblok emang. Yang bahaya tuh buat teman-teman tuh yang ngejim jangan terlalu dipaksa. Iya, itu. Bahaya tahu. Memang. Nah, tapi sekarang ngangkat-ngangkat kayak gitu masih tuh Masih goblok. 20. Masih bilangin nih sama bapak Udah, Anda nih. dia mah setiap kali gue latihan kalau... Ini sekali latihan. Om, lu kalau ada apa-apa ya, keuangan gue juga ada apa-apa, Om. Lu harus sehat-sehat dong. Daripada lu bingung. Om, tapi sebentar guys, sebentar. Coba lihat ke situ, Om. Apa tuh? Bagus kan. Sekarang mah iklannya udah ada langsung, nggak perlu baca-baca gua. Mantep Polta. Mau ngomong tapi ada gue juga di sana. Duitnya juga buat dia. Mau makan nggak? Hah? Mau makan nggak? Kasih makan. Boleh lah. Gue pikir ngobrol. Ini masih cerita Ada makanan. Ayo kita angkat tuh. Santai dulu. Kalau di sini mah bisa sambil ngobrol. Bukan di sini saya. Apa? Sini angkat dulu Lu ini. yang angkat itu dah. Ini angkat Lu dulu angkat deh. itu. Siap. Gua angkat Ini ini. nggak dah. bisa sendiri nih. Bel, lihat Bel, gua Bel. Harusnya kita buka bareng-bareng. Nggak stres nih sama apa? Stres nih. Guys, hari ini Om Deddy Kobusier ulang tahun. Cepat bro. Bro, ini kelas gede bro. Goks. Spesial. Om, gua kasih tahu. Kalau lu nggak cukur rambut kayak gua pasti. Itu bang, kur besar. Guys, tepuk tangan dulu lah. Ulang tahun. Kenapa gua nggak merasa ulang tahun ya? Iya, lu emang selalu begitu, tidak pernah merasa apa-apa. Tapi ini hari di mana lu ulang tahun yang keberapa ini, Om? Gimana, gelap nggak? Lumayan ya. Begini ya. Lumayan ya. Nggak bisa baca gue. Emang nggak bisa baca sih. Nggak bisa baca kan. Ulang tahun yang keberapa ini, Om? 47.
47. Bohong banget lu mah, udah gocap 1 lu ya. 47 gua. Enggak. Guys, berapa guys? Om Deddy? 47. Berapa? 47. 47. 47. Kayaknya ini terakhir harusnya ya. Hah? Ini terakhir. Ebel emang goblok Ebel. Udah. Ini nasi Padang Om. Oh, tumpengnya Buat Padang. Lu. Gokil. Iya, lu kan suka Padang katanya. Wis. Ada piring tuh di belakang. Ambilin piring. Orang lagi ini lu. Dia makan. Dia kalau minta piring nih. Masa makan sendiri? Nih, masuk nih ke masalah pembahasan bisnis di hari ulang tahun lu ini. Oke. Iya kan? Gua tuh ya merhatiin lu selalu aja terlalu baik sama orang. Ya kenapa sih? Ngobrol dikit sama orang, orangnya sedih, diinvest. Ngomong lu, apaan lu? Iya, ngomong sedih, nada, bukan begitu Bapak Anda. Ngobrol sama orang, aduh sedih nih, kasihan nih orang, diinvest. Apa? Nasi tengahnya buka. Oh ini, nutupin. Jarang-jarang lo nasi tumpengnya nasi Padang lo. Main patahin aja. Nutupin muka gue. Nutupin. Di umur 47. 47 Gila tahun. kan? Bisnis sudah banyak banget, Bro. Tapi sebentar ya, Investasi. gue gak geli sama diri gue sendiri sumpah. Udahlah, capek gue begini-gini tuh. Udah jadi Pras Teguh yang sebenarnya aja. Mana baju Gak usah gua? gimmick-gimmick kan, bukan Udah TV. begitu aja. TV dia gimmicknya katanya. Apa? Emang kita selalu di TV katanya gimmick terus. Bahas TV lagi. Aku sembunyi. 45 tahun loh. 47. 47 tahun Om Deddy. Di dunia entertain, di dunia Iya, betul. bisnis. Bisnis lah yang paling luar biasa gue lihat akhir-akhir ini. 2-3 tahun ini lu sering banget invest orang, bikinin bisnis orang gitu. Menguntungkan gak sih? Nah, buntung apa gimana? Dia. Apa Kan itu? ada 30 lebih setahu gue ya. Yang paling menguntungkan siapa? Sebut kelas-kelas di sini. Pras Woi. Teguh. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, banyak lah. Kenapa Om? Kenapa? Biar orang juga belajar gitu kan. Kan jarang banget ya ada orang begitu. Invest begitu, ada yang gagal, ada yang Kalau gini, jalan. kalau ngomong jujur, kalau dibilang menguntungkan apa enggak, pasti ada untungnya. Ya. Tapi mau menguntungkan sekali apa enggak, jujur ya, gua nggak terlalu fokus ke untung, gua fokus ke yang penting perusahaan jalan. Intinya perusahaan jalan dulu. Berarti dari 30 itu semuanya jalan? Enggak lah, gila loh. Ya enggak lah. Ada nggak yang lu udah invest nih? Kan duit itu ya, jelas. Nggak jalan sama sekali. Ada dong. Siapa itu? Wah, Anda pasti menonton Kalau sekarang kan? nggak bisa jawab inisialnya dah. Inisial deh. Jangan. Itu alasan karena apa, Om? karena Biasanya. orangnya nggak bisa dijual contohnya. Tapi kenapa lu invest? Bad investment, salah invest. Lu terlalu baik, Bro. Iya. Nggak terlalu baik sih, nggak, karena gue pikir bisa jalan. Nggak, kalau terlalu baik sih nggak, karena gue pikir bisa jalan. Tapi begitu nggak bisa jalan ya kita tetap jalanin. Sampai sekarang masih ada nggak begitu yang lu invest aja kerjasama? Ada nggak sih? Terakhir kan gue bareng sama Kasih Solusi. Oh, Derry. Terakhir itu kan Iya, baru iya. berapa bulan kali ya. Betul. Ada lagi inceran lu. Lu rencana semua YouTube yang baru naik lu, wah, gitu lu makan langsung ya. Maunya gitu, duitnya nggak ada. Siapa yang kepikiran bisnis seperti ini, Om? Ya maksudnya? Iya, pertama kali tuh dari tim lu kah atau lu sendiri? Targetnya gue tuh awalnya gini, karena gue berhenti di TV. Terus gue pikir kalau TV bisa kayak begitu, kenapa kita nggak bisa? TV kan punya banyak acara. Kenapa kita nggak bisa gitu? Konteksnya adalah gue mau nyanyiin TV pada saat itu. Nah, itu dia tuh. Berarti kita tarik dari awal tuh kan. Lu pertama bikin YouTube, masih inget nggak lu kapan? Wah, masih ingat. Ush, Udah nggak bisa. sorry. Lucu banget anjing. Bikin kaget tuh omnya. Kenapa begini sih? Serba sulap terus. Bel, lu kayak pemain sinetron apa gitu, Bel. Begitu Iya, Bro. bajunya. Saroni gua. Ahmad Saroni.
lu banyak yang ngasih tahu lu ya. Semua Tapi lu ada tahu yang- nggak apa Sarudi Gak itu? tahu gua siapa. Gua cari, ternyata pejabat, Pak. Sahabat Bang. Baru tahu ya, Bel. Ntar gua salamin lah. Boleh, makasih, Pak. Apa nih pertanyaannya? Apa? Iya, tadi lanjut tadi. Tadi kan TV tuh, TV. Iya, Kenapa sih? ingat gak pertama kali lu bikin YouTube? 2009. Gila yang jawab siapa, Siapa itu? Yosi. Dari mana dia jawab? Yosi dari Siapa? Anjir ketawanya sampai ke sini gila. Hah? 2000 Dari control room. 2009. Kita YouTube punya control room. Cuma di sini doang, kontur room, Bro. Ngasih tahu aja. Di mana yang pantas sudah biar sombong ini udah pantas. Iya, dari 2009 Udah kan. pantas nih. Terus tadi kalian juga dengar ada control room. Wis. Ya kan? Gua sampai sekarang masih nggak tahu gunanya apa tuh. Tapi gua punya. Iya ya. Padahal biasanya begini-gini aja. Bisa ke Ada control kontrol. room sekarang. Tapi ya nggak apa-apa kan. Oh, yang TV-nya gede banget itu. Kan safety jadinya. Ya baru denger di sono. Apa sih Bel? Delay gitu, Dia delay. nggak paham dia. Delay. Om, kepikiran nggak? Bentar, pas. Apa tuh? Apa? Clue-in. Udah dari tadi di-clue-in. Tumpang nutupin aja, lu pindahin. Gua dah, baru Bel. baca. PA no. Pindah lu. Pindah dulu dah. Oke, gini. Nanti ini gue bilang. Gue bilang ke belakang dulu tadi kan ganti baju dulu bareng-bareng. Ya, Dia gua nggak Ini pernah memang yang pada punya ribet ide begitu. ngasih tumpeng nasi padang emang pasti salah satu pegawai gue bangsat pengen makan aja di syuting. Gue tahu nih ala-alanya mereka ini gue tahu. Gue tahu juga harga tadi Iya. itu 1 juta tadi Iya, apa itu? makanya. Makan padang 1 juta. Lumayan. Nah, balik lagi ke YouTube. Balik lagi. Ya kan pertama kali bikin 2009. Kepikiran nggak sebesar ini? Awalnya belum. Terus ketika gue udah mau berhenti di TV, terus gue pikir gimana caranya supaya kita bisa stay seperti di TV. Makanya gue bikin konteksnya. Kalau TV bisa punya banyak acara, bisa gede, kenapa kita nggak bisa buat seperti itu gitu. Nah, Ya itu udah muncullah ide bahwa sebenarnya kita bisa punya nggak hanya satu channel, tapi kita bisa punya banyak channel dan channel-channelnya bekerja masing-masing. Gitu. oke. Mulailah kita coba satu-satu sampai sekarang. Dan keterusan tuh sebanyak ini. Iya. Iya kan? Sekarang subscriber di sini sudah berapa? 21. 20 20. 22 apa 21? Hampir 20 jutaan lah. 22 hampir 22 juta. Total close the door tuh 70 juta ya. Ya sekitar segitulah. Total, Totalnya tuh. gila tuh dibukain tuh. 21, bener kan kata 21 gua? juta, Itu yang 4. close the door-nya. Tapi kan kita bisa ngitung dari semua asetnya close the door ya kemarin ya. Iya. Sosial media tuh 90 juta dan gitulah pokoknya. Om, kalau channel kayak gini tuh bisa dibeli orang nggak Om? Bisa? Kan, Ada yang mau beli nggak? nah itu dia tuh. Pak Nah, Hate itu dia tuh. mungkin Pak Hate. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu kalau Pak Hate butuh buat pawai atau kampanye. Iya bisa jadi nih. 21 juta soalnya. Bisa dihack nggak nih? Nggak bisa. Ah, Nggak bisa. pernah nggak Om? Tapi Om, ada orang coba-coba. Pernah coba-coba mah sering. Banyak ya? Ya 2 menit lah ke hack. Wih, 2 menit ke hack, balik lagi langsung. Enggak. gimana sih? Maksud gua dia hacknya 2 menit, kita balikinnya lama gitu. Tapi lah balik. Iya, dengan 21 juta. Kalau diangkain Om, triliun dong. Wah, iya. Kalau hitungannya begitu, ya gini. Jadi sekarang itu sebenarnya aset itu kan sekarang itu aset bisa macam-macam, bisa bangunan, bisa capital. Iya. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah jumlah itu bisa diasetkan apa enggak? Kalau di luar negeri bisa. Kalau di luar negeri Kalau bisa. di luar negeri bisa. Indonesia belum aturannya belum Di sampai Indonesia segitu. aturannya belum tepat. Tapi kalau misalnya nih kita bilang oke kalau 20 juta misalnya triliun, lu bilang gitu kan ya. Iya, Oke lah triliun. Anggap aja benar triliun. Iya. Tapi ketika mereka beli aset kita, nah mereka mau ngapain? Mereka lah yang mengelola. Wah, hancur. Hancur ya. Tapi kan sekarang makin berkembang YouTube lu. Bahkan lu dibilang katanya bapak
Podcast. 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 Gue boleh ngomongnya sama lu aja nggak? Jangan begitu dong. Jangan begitu, ada gunanya nih. Ada gunanya sekarang di sini. Bapak YouTube sekarang katanya. Bapak YouTube. Bapak YouTube Tapi katanya. Bapak sumber kan berhak bicara ya. Bapak podcast kayak Bapak YouTube kayak apa kayak pokoknya dah, lu yang terbaik dah sini dah. Dah. Terus pertanyaannya apa? Kenapa bangga gak sih lu? Tuh, coba deh. Pertanyaannya tuh bangga nggak atau kenapa bangga sih lu? Gue perasaan nggak pernah bangga gitu gara-gara ini. Jadi apa, Bel? Gak ada Apa nih, kalau nggak pertanyaan gua lu nih. apa? Lu silakan. Itu tuh yang kosong tuh. Kosong, asli. Kosong loh. Ya, balik lagi ke playlist nih kan. Ada lagi rencana mau tambah gitu dengan sebanyak ini. Satu pertanyaan. Ormas kemana? Oh iya. Nah, ormas sudah nggak ada. Udah pasti nggak ada tuh. Karena kan memang udah nggak ada kan ormas kan. Kenapa? Bukannya sekarang yang ribut partai bukan ormas. Oh iya. Kalau 2019 ormas ada. Iya. Sekarang nggak ada kan ormas. Nggak ada damai sekarang. Damai kan ormas. Damai. Iya, makanya ketika gue bikin acara, ya juga ya udah nggak ada ya gitu. Betul, Iya, makanya udahlah nggak usah lah ormas lah. Udah nggak ada juga ormasnya. Seneng. Gue tuh agak pusing mikirin lu digoyang lidah. Lu seneng nggak Om sama playlist ini? Seneng, TV aja nggak mampu. Jangan tambah gitu dong, beneran nggak mampu nanti TV nampung kita. Tapi gue bener sih. Aduh, anyap. Penonton kita oke bro, malah nyepot kita, semangatin kita. Tanya sama Om Dede, Om, lu tuh merhatiin ini enggak playlist ini enggak dengan Nih gue pertanyaan, lu memperhatikan nggak playlist yang semua yang ada di tempat lu ini? Nonton, gue tuh nontonin semua goyang lidah dan gue bukan cuma gue nonton benar-benar full satu episode gue nonton. Iya. Waktu masih ada Tio ya. Waktu masih ada Tio. Ada Ebel Om? Iya. Ya waktu ada Tio tuh seru sih Om. Iya, gue Itu nonton gua- waktu Tio masih ada tuh. Iya. Nikmat gitu Sekarang obrolan. masih ada goyang lidah ya. Lah ini kan gue yang ini kan. Ini kan goyang Ini lidah. kan gimana sih nih orang tua ini? Gua nanya nih sebagai lu yang expert banget di dunia per-YouTubean. Podcast nih sampai kapan? Iya. Podcast ini sampai Iya. kapan? Menurut lu, dari sudut pandang lu, podcast ini sampai kapan? Kan maksudnya orang lagi seneng-seneng sama podcast nih. Ada juga ketakutan orang bikin podcast, ntar lagi mah podcast udah kelar nih, nggak ada lagi. Tapi kan pertanyaannya harusnya ditanya dimulai dengan podcast itu mulainya kapan? Oh iya ya. Karena banyak orang yang nggak paham podcast itu mulainya kapan. Jadi kalau ditanya sampai kapan, kita harus tahu dulu mulainya podcast tuh kapan gitu. Iya ya, mulainya podcast tuh kapan? Kalau Kalau lu mulainya podcast, kalau kita bicara podcast, mulainya podcast itu kan sejak Steve Jobs bikin iPod. iya ya. Dari Berarti- iPod, podcast kan namanya dari sana. iPod Broadcast. Karena dia nggak mau pakai lagu, keluarlah ini. Jadi ini sudah berapa tahun podcast itu masih bertahan sampai sekarang. Medianya berubah. Oh medianya, iya. Jadi kalau ditanya podcast sampai kapan, jawabannya sederhana. Di Indonesia lama, karena banyak orang Indonesia blunder. Iya ya, selagi masih banyak orang Indonesia blunder. Waduh. Iya ya, apa-apa sekarang tuh kalau blunder enak banget buat diobrolin ya. Betul. Nah, ya kan udah makin banyak nih Om. Makin banyak podcast, makin banyak keanehan-keanehan ini. Perkembangannya sampai mana nih nanti nih? Kan ini bukan podcast kan? Ini podcast loh. Bukan, ini talk show. Ini talk show. Ini talk show. Oh. Kalau podcast harus ada Mic. mic kah? Kalau podcast quality yang paling penting adalah audio. Audio. Makanya gue pakai earphone, pakai mikrofon karena gue harus dengerin suara gue, harus ngontrol suara gue, ketawa gue harus tahu seperti apa. Podcast kan basicnya audio. Kalau sudah pakai clip on, talk show. Makanya banyak orang pakai clip on bilang podcast bodoh. Ya. Bel, besok-besok lu kalau ada ketemu orang, aku juga ada program podcast tuh di Close the Door. Ini bukan podcast. Iya, Ini nih. apa? Talk song. Tapi kita bayangin ya, tapi gini. Nama talk show terus tiba-tiba semuanya dianggap itu podcast kan sejak
close the door kan? Iya. Benar. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau buat gue ya nggak masalah. Lu mau ngomong ini podcast, mau ngomong itu apa, terserah. Sebenarnya TV aja sekarang ngomongnya podcast. Iya. Iya, Ini padahal ada talk sesi show. podcastnya. This is talk show, bukan podcast. Podcast itu harus bener-bener audionya terkontrol. Kenapa kita pakai kuping gitu? Banyak orang yang ngapain pakai kuping gitu? Karena gue harus kontrol audionya. Oke. Karena yang dijual adalah audionya. Iya. Gitu. Kayak contoh, kenapa dibilangnya podcast dan sebagainya. Misalnya, kenapa mic-nya pakai begini? Kenapa nggak pakai clip on? Iya. Karena kita bisa kontrol. Contohnya kalau kita ketawa, kita mau ketawa kenceng, kita mundur. Iya, mundur. Yes. Kalau kita mau ngomong bisik-bisik, kita maju. Kita yang ngontrol suaranya. Iya. Nah, kalau ini yang ngontrol sudah soundman. Ya walaupun podcast pun dikontrol sama soundman ya, Iya, tapi iya. kita punya daya kontrol. Betul. Kalau ini yang ngontrol soundman, begitu yang ngontrol total ada di soundman, itu talk show. Oke. Jadi teman-teman semua ya, kalau sekarang ini Gue batuk dulu bentar. Gara-gara nih. Ini kayak begini nih. ya begini. Capek loh. Capek gila ini konten ini, apalagi 2 episode lu bayangin. Tapi ini sumbangsi kan, nggak dibayar kan? dibayar kalau kan gimana dia mau datang. Malahan itu kan yang selalu ditanyakan. Enggak ada gue dibayar, gue mah agak mati di sini. Lu ada bilang, "Bang, ini boleh naik GoPay nggak, Bang?" Jangan begitu dong. Masa lu udah tawaran sama Om Deddy? Gue udah enak nih. Lu masih tahu aja Gue sekarang. udah enak nih. Apa? Tambah 700 maksud gue. Bang, gua bawa orang 2, Bang. Boleh gak, Bang? Nambah GoPay, Bang. Aduh, Bel, gua cari waktu dulu ya. Nah, kebetulan ada orangnya. Coba langsung dah. Gak usah deh, gratis aja nih. Kata gue mah. Buat sama lu mah. Lu mah. Ini omongan jadi bukti lo ya. Iya. Omongan jadi bukti tuh. Karyawan-karyawan gue pecat hari ini. Ya udahlah, Bel. Nikmatin aja dulu, Bel. Seru tapi kan, Iya, Bel. seru lah ibaratnya. Iya. Bahagia gue. Lanjut lagi nih, kan tadi playlist Lanjut. podcast, playlist sport yang gua tanya kenapa nggak ada di sini. Iya. Padahal lu pernah bikin kan sama Aska gitu. Dan sekarang kan pertinju-tinjuan itu luar biasa itu penontonnya. Holy Wing. Ya Holy Wing mau si Beyonce apa? Begitu kan YouTube juga kan bukan? Iya, Bang? iya. Lu kenapa nggak bikin begitu? Bosan. Seneng deh. Kan itu Waktu itu kan bukan konteksnya Aska live olahraga tinju waktu itu. apa itu kan? Balas dendam ayah tiri kan? Lebih ke sinetron asap itu. Tapi live ya. Gila. Iya. Nah, penonton menganggapnya adalah konten olahraga. Enggak. Jadi kalau sekarang tiba-tiba Holy Wings bikin gitu, terus wah mereka bikin ngambil konten olahraga gua atau ngalahin yang dulu dan sebagainya. Enggak, memang kita nggak pernah punya tujuan untuk bikin tinju. Enggak, itu pembulian. Anjir. Iya sih. Iya kan? Iya sih, tapi kan gua ngomongin bisnisnya, bukan Nah, rasa. itu bisnis yang luar biasa. Itu bisnis luar biasa. Acara di mana anaknya mukulin ayah tirinya, Dan berhasil lagi tuh dipukulin. disponsori ayah kandungnya, ditonton oleh ibu tiri dan ibu kandungnya, beserta adik angkatnya. Nggak ada. Sinetron Azab Indosiar juga kalah. Nggak ada. Di dunia yang lakuin cuma Deddy Corbuzier. jadi kalau lu bilang gue bangga dengan podcast ini, gue lebih bangga bikin itu. Itu kalau mau direplika lagi, mantan bini gue harus nikah dulu. Biar ditonjok lagi. Anjir. Ya udah, acara balas dendam. Tapi kan temanya sport gitu loh. Iya, kamuflase. Kamu plase itu ya. Tapi kan Om Ded udah bikin catur waktu itu. Enggak, gue nggak bikin catur. Yang nemuin catur itu Yang namanya catur ada lagi tuh. ada Bukan catur itu ditemukan. Dia itu loh. Dia tuh Om Deddy tapi kan. Salah lu. Salah. lu. Catur tuh udah lama banget. Udah lama, bukan dia Baru bikin ada Dari catur. zaman Roman kalau nggak salah. Ada namanya orang yang bikin catur. Ada. Aku kira di Close the Door waktu itu. Bukan. Bukan, Bel. Kita nggak nemuin Bukan. catur, Kalau kita nggak nemuin catur. yang bikin catur pokoknya bukan Om Deddy aja. Bukan gue. Emang lu lihat di mana waktu itu? Siapa yang bikin Close the catur? Door kayaknya. Ada ya, Lomba catur atau apa gitu bikin. Tahun berapa catur ditemukan? Catur ditemukan
abad ke-15 di Spanyol. Siapa yang nemuin namanya? Siapa yang nemuin? Bikin acara catur nggak ada berarti sini? Luca Pacioli. Berarti nggak namanya. bikin lo cara catur waktu itu? Enggak, itu Luka yang buat. Itu Luca yang buat. Bel, langsung Bel, baca Bel. Om Ded, selain let call kan tapi Selain Gimana rasanya? Gimana rasanya? selain let call Nah, kan. nih, Om Ded kan nih let Ya call ada sekarang. selain podcaster kan let call. Gua panggil lu jenderal aja dah sekarang. Lu kan let call nih. Lu kan let call nih, Ya. YouTuber juga. Nah, betul. Ya. Gimana Lu ngebaginya tuh gimana sih? badan lu itu? Badan lu bisa nge-sweet dreamnya itu. Nge-sweetnya itu loh. Iya, iya, iya. Cariin itu deh KUHP. Wis. Lu mau ngapain gua nih? Enggak ngecek doang kalau mukul orang Wah, pasti lagi lah gua dipukul sama lu. KUHP mukul orang masuknya kemana? Orang Dijerat 351 jika menyebabkan luka memar yang berat. Enggak, kita nggak terlalu berat lah. Jika luka memar tidak menghalangi korban melakukan sebuah pekerjaan, Ya. maka 352. Oke, hukuman 352. Coba. Buset, Berapa ini tuh? acara pengen emang sengaja main memukul gua apa gimana? Berapa? 3 bulan, 3 bulan. Ampun, aku normal sekarang. Enggak bulan. Enggak boleh. mukulin orang. Mukul ODGJ lebih salah soalnya. Ya. Gini yang benar, Bel. Om Ded lekol. Lu kan YouTuber sudah lama sekali. Ya. Dan sekarang merangkap juga punya pekerjaan sebagai let call di TNI. Iya kan? Bukan TNI di let call, Pak. Gua gampar ya, Pak. Ya kan Om Ded kan di TNI. Ya Allah, salah juga. Om Ded sekarang di TNI berteman sama Pak Prabowo Subianto. Lu berjabat tangan. Itu namanya anak TNI. Apa namanya? Anak TNI. Anak TNI itu namanya. Pembela negara Indonesia. Wih. Bangga gua Om. Wih. Gua kalau ada apa-apa, teman gua, nih, jenderal. Dia let call. Bukan jenderal. Berarti selama ini Dia gua tuh- salah terus. Dia tuh gak tahu apa asli. Dia tuh mikir lu tuh jenderal udah. Iya. Terus Let pangkatan call sama- itu nama pekerjaan lu. Tempatnya di mana? Di TNI. Pangkatnya apa? Jenderal. Aduh ya Allah. Gua kasih tahu ya. Gua kemarin kan digoreng di mana-mana ya. Betul. Yang jalan di mall katanya ada penjagaan apa segala. Yang goreng kan agak goblok tuh kan. Trainer gym dibilang jagain gue. Itu sih nggak masalah. Cuman gara-gara ini bisa dicabut loh. Ya lu gampang banget tinggal bilang ODGJ gua. Simpel. Oh iya benar. Pertanyaan gue nggak nyampe, Aman, sumpah. aman, Coba aman, kalau aman. berdua ini tadi banyak banget dagingnya. Ini hahaha. Talk show kita, bro. Oh ya talk show ya, happy ya, Have fun. fun. Nggak penting isi, yang penting menghibur. Tapi serius nih Om Ded. Ya. Ini lu kan sekarang nih sebagai di TNI nih let call. Gimana Lu perasaan? juga YouTuber, bukan perasaan. Bukan perasaan. Lu juga YouTuber. Santai dulu dong, Om, jangan. Ini kayaknya gue ditekan ini sini. Gue ditekan gitu loh. Ini kan acara kita. Masa gue ditekan gini sih? Tapi kan dia punya channel. Oh iya maaf. Lu kan let call sekarang nih, kerjaan lu di TNI Iya. cukup padat. Gimana lu Maaf, nge-switch? sebelum lu mulai gua kasih tahu. Terakhir kali gua ngerokok ada yang meninggal loh. Ya Allah, gitu terus ngomongannya serem banget. Jangan Om, biar gue yang bantu kuburin. Oh, iya, iya, nanti. iya. Aman. Oke. Iya kan? Lu sebagai YouTuber dan juga punya pekerjaan di TNI. Berat nggak lu nge-switch badan lu ketika jadi YouTuber, podcast apa segala macem, dan lu kayak sekarang nih kan menghibur banget nih. Iya. Lumayan karena ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika berseragam. Rokok nggak boleh. Kalau nggak berseragam boleh. Kalau nggak berseragam kan copot atribut Iya, semua. iya. Tapi kalau berseragam ada aturan-aturan yang nggak boleh gua lakuin tuh ada. Terus kalau dititulerkan tuh artinya dikasih pekerjaan. Jadi banyak, ini gua ngomong di mana-mana banyak orang salah misalnya, oh jasa lu apa buat Indonesia? Dititulerkan tuh bukan karena jasa, kalau itu namanya penghargaan. Nggak, kalau ini diberikan pekerjaan. Gitu. Jadi kita keliling-keliling ke universitas, ngomongin bela negara, seminar-seminar dengan tim.
Iya, gue sering juga karena lihat dengan di tim. lu juga punya akun kan? Punya akun juga yang khusus red call tituler ada gitu yang ngomongin tentang bela negara, bela bangsa, ngomongin tentang Komcat. Contohnya Komcat sekarang kita udah buka keempat dan jumlah peserta yang mau ikut Komcat sekarang jadi banyak sekali gara-gara kita promoin gitu. Kalau enggak kan ya tujuannya adalah untuk mempromokan bela negara. Iya, berarti dampaknya cukup besar ya. Besar dan kita butuh Komcat memang. Ini kalau gue mau belain ya, Iya. banyak orang yang ngomong pada saat itu ngapain beli alusista, Iya, betul. ya kan? Ngapain bikin Komcat? Oh, kita nggak akan perang kok, kita negara cinta damai kok, Iya. ya kan? Ngomongnya begitu kan? Sekarang ada Rohingya masuk, Iya tuh, Rohingya. pada ribut tuh orang-orang. Negara baru lagi tuh. Terus ketika ribut, nanti yang dibutuhkan apa? Pengamanan. Tapi kan kita kan nggak keras, yang penting kan kita kan damai, baik tapi tegas. Oke. Terus kalau dibilang nggak akan perang, Ukraina juga pikir nggak akan perang. Awalnya mikir nggak? Iya nggak akan perang, Ukraina mikir perang tuh. Sekarang yang di Ukraina sekarang tentara-tentara yang ikut berperang itu narapidana. Anjir, sampai segitunya. Iya, narapidana ikut perang. Kenapa? Karena mungkin nggak siap. Di Prancis sekarang orang yang mau ikut tentara sudah dikit karena milenial dan Gen Z nggak ada yang mau ikutan tentara. Di Prancis. Iya, Prancis sampai belajar ke Indonesia tentang Komcat. Tuh kalau kita ngomong benernya. Jumlah tentara di Indonesia cuma 400.000. 400.000. Rakyatnya 280 jutaan. Iya. Nggak kok. Kalau ada apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain loh. Nggak kegendong. Nggak kegendong. Jadi jangan dibilang, wah ngapain begini, ngapain begitu, nggak akan perang. Ya kalau gitu ngomong ngapain beli payung, nggak akan hujan. Analoginya betul. Analoginya seperti itu. Iya. Nah kalau di seminar-seminar di kuliah, di universitas-universitas, cara gua menyampaikan karena yang dengerin milenial Gen Z lebih masuk dibandingkan misalnya jenderal-jenderal yang udah tentara sekali gitu. Iya, Nah iya, tugas iya. gua untuk masuk ke sana-sana gitu. Ini masih ada ya? Masih. Kita ambil dulu Rohingya tadi. Itu ada orang ya, maksudnya dia usir dari daerahnya, terus melarikan diri ke negara-negara lain. Harus kita tolong. Jadi Kemanusiaan dia namanya itu. sekarang dia ke Aceh, rame banget Bel. Kasih makanan dong. Dari siapa yang ngasih? Kita Indonesia. Nah, Indonesia siapa? Lu sendiri nih sekarang datang ada orang nih. 4 orang aja ke rumah lu. Iya. Tolong saya. Kasih makan 1 orang aja. 2 orang, 3 orang cari sendiri makanan. Ya nggak bisa gitu dong. Konteksnya sebenarnya kalau ngomongin Rohingya, kita harus nolong nggak? Kita harus nolong. Iya. Kita harus welcome. Ada tamu datang ke rumah, kita welcome. Tapi Kalau tamunya mulai kurang ajar, kan Oh pertanyaannya nggak gitu. bisa. Harus di ini. Pertanyaannya gitu. Jadi artinya kita tetap harus nolong. Dan kalau kita suruh tamunya pulang pun kita suruh balik baik gitu. Nah, makanya kita lagi nyari cara yang terbaik kan gitu. Supaya nggak terjadi kekerasan. Bro, ini luar biasa. Pintar banget. Lu jadi presiden deh bro. Oke deh jadi let call aja deh. ngomongin somasi nih, gua tarik lagi ke konten lu bangkitkan lagi somasi. Cuman akhir-akhir ini gue liat materinya, Sangar. Wah, Pak, itu Pak ya. ya itu ngurusinnya gimana Om? Kita konten tuh bahkan kemarin contohnya nih hari ini tadi ada syuting. Kita kontennya bahas tadi apa Bas? Oh, bahasnya dewasa, pembahasan dewasa. Komikanya 3. Ya kan? Tiga-tiganya nggak ada yang bahas dewasa. Semuanya digubungin sama politik. Karena memang politik lagi panas-panasnya, semuanya politik. Kan sekarang banyak banget tuh, salah satu komika Lampung tuh kena. Iya tuh. Tidak menutup kemungkinan dong kalau ini ada yang Kena juga. Menurut gua agak beda, karena menurut gua gini. Komika Lampung itu masuknya kan ke ranah agama. Ya, agama ini nggak punya partai, nggak punya calon presiden. Agama ini punya kebanyakan orang. betul. Ketika dia membawa nama yang dimuliakan oleh kalangan yang besar, Betul. jadi masalah, ya kan? Dan sebenarnya bukan kata-katanya, tapi cara bicaranya. Penulisannya. Intensinya Iya, seperti iya. apa ketika dia ngomong. Salah penulisan Penulisannya gitu. sepertinya Oke. betul. Gua dikasih nama ketika gua mualaf itu bahkan wakil presiden Pak Kiai Ma'ruf yang ngasih gua nama Muhammad di depan. Oh ada Muhammad. Iya. ada Muhammad. Tapi gua nggak pernah pakai karena berat nama tersebut. Benar. Tanggung jawabnya berat. Oh. Gitu.
Jadi gue pun menjaga itu gitu. Nah, ketika ini terjadi, yang namanya agama itu pasti panas. Itu udah pasti panas. Karena Indonesia seperti itu. Jadi kita harus ngerti. Nah, bedanya apa nih tadi sama yang ngomongin tentang presiden dan sebagainya? Menurut gue, kalau seandainya kita lagi ngomongin tentang calon presiden, terus jadi masalah. Menurut gue ketika itu jadi masalah lalu ada yang somasi, yang kena masalah malah calon presidennya. Oh begitu ya? Iya, pasti. Pasti. Bukan si Karena masyarakat akan lihat, Anda calon presiden tapi di jokeskin bete, baper. Katanya calon presiden. Anda nangkep. Belum jadi presiden udah nangkep. Iya ya, serba salah juga. Iya kan? Jadi serba salah. Iya. Nah, jadi di situ ranah amannya seperti itu. Tapi kita harus tiga-tiganya kita kenain. Ya. Tiga-tiganya biar adil. Betul. Makanya konten-kontennya harus tiga-tiganya. Goks, akhir-akhir ini somasi gue liat materinya sangar. Gue jadi pengen berhenti stand up loh jadinya. Bisa ya bikin orang materi sekeras ini. Lu Bel, misalnya taruh somasi begitu, ngapain lu Bel? Joget Nah, kalau dia ditangkep nih. Oke, lanjut lagi kita ngobrol deh ya. Oke. Dengan lu ulang tahun nih, sekarang 47 kita tarik lagi. Luar biasa. Apalagi yang pengen lu capai? Ini kita juga mau masuk 2024 nih. Bener. Oh iya benar. Apalagi? Tapi kayaknya semuanya udah dapet dia nih. Iya. Apalagi? Lu kan nggak ada puasnya tuh, Iya, nggak otak ada lu puas gerak tuh. terus bikin lagi apalagi. Kalau tanyanya mau ngapain, gue tetap mau kerja sampai gue nggak bisa kerja. Gue nggak bisa diem soalnya. mikir Gue, terus. gue nggak bisa diem. Gue bukan orang yang, gue kalau libur sakit. Gue kalau di rumah 2 hari sakit. Tapi kan ada anak lu yang bisa ngejalaninnya. Ya ikut kerja lah. Lu nggak ada itu pengen santai aja duduk gitu. Lah ini santai. Ini bukan santai nih kita. Lu harusnya di umur segini nih, uang lu sebanyak ini, Iya. pensiun gitu orang Bener. aja. Ada mikirin, wah dana Pak pensiun. Prabowo aja nggak pensiun, nyalonin lagi. Nggak nyerah-nyerah. Kita yang nyerah milih. Tadi nanya apa nextnya ya? Nextnya iya, lu mau bikin sesuatu apa lagi? Kan banyak banget yang gue Kalau kerja, gue tetap akan kerja. Jadi gue punya prinsip gue kerja harus kerja, nggak boleh pernah berhenti. Karena pengalaman gue kan ini sebenarnya ada trauma. Nah ini gue nggak pernah cerita. Oke. Jadi bapak gue tuh sakit setelah berhenti kerja. Gara-gara berhenti Iya. kerja. Bapak gue tuh sakit drop setelah berhenti kerja, meninggal. Ada ya orang begitu ya, maksudnya dengan dia sudah terbiasa beraktivitas, terus berhenti karena pensiun, katanya makin stres jadinya. Betul. Karena terbiasa kerja, terbiasa otaknya jalan, terbiasa otaknya muter. Terus ketika dia stop, dia merasa bahwa dirinya tidak berguna. Nah itu tuh yang bahaya tuh. Gitu. Dan itu bahaya. Nah, memang banyak orang yang bisa begitu. Gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang, menurut gua gini, yang namanya artis, artis bener-bener artis, lu artis. Oke, lu artis. Apa nih gua juga dikasih juga dong. Udah, lu marmut. Kicu. Bedanya ada gunanya nggak? Ada gunanya tuh. Muter gitu kan. Marmut kan muter gitu. Yang namanya artis dalam arti kata sebenarnya ya, seniman ya. Iya, yang betul. namanya seniman itu nggak boleh berhenti kerja. Karena kalau dia berhenti kerja, maka drive hidupnya mati, gitu, menurut gue. Jadi namanya nggak ada seniman pensiun tuh nggak ada. Tukang bubur naik haji ada, seniman pensiun nggak ada. Iya. Tukang bubur pensiun juga ada. Udah capek dia. Ada. apa segala Seniman macam. pensiun nggak ada. Seniman tuh sampai tua tetap kerja. Karena dia seniman. Iya. Karena Gerak harus terus, muter terus. Begitu dia stop nggak ngapa-ngapain sakit. Begitu dia stop hidupnya udah nggak ada apinya. Begitu dia stop mati. Anjir. Pasti mati. Serem banget. Ini kayak gue tuh berarti udah terjun dan bergulir akan begitu terus sampai Iya, tua harus. lu seniman. Iya, gue juga 2 hari di rumah tuh uring-uringan. Nah, kita ngomongin Om Indro loh sampai sekarang masih main. Bener. Iya ya. Deddy Miswar masih main. Iya. Nggak bisa stop pasti. Seniman sampai mati. Seniman sampai mati. Karena itu bukan seniman itu bukan sebuah pekerjaan. Oke. Seniman itu darah. Nah, gini. Sulap juga darah lu. Betul. Itu kan juga seni. Betul. Lu berhenti. Iya, betul. Kenapa? Di sini banyak orang yang salah mengatakan bahwa gue pesulap. Nah, ini nih yang harus tahu orang Gitu. tua. Iya. Gue entertainer. Oh iya. Pembisnis. Beda. Beda. Gue entertainer. Jadi kalau lu nanya, pesulap itu apa sih? Oke, sekarang gue akan
gua akan ambil kata-kata definisi pesulap sebenarnya. Ini banyak orang nggak paham. Jadi ini gua ngomong terus mau ngerti nggak ngerti, tapi gua jelaskan. Jadi ada pesulap. Harry Houdini tahu ya? Houdini tahu ya? Oke. Houdini itu ngambil nama dari Jean Robert Houdin sebelumnya. Oh, ada dicomot dikit sama dia. Jadi Jean Robert Houdin ini adalah bapak sulap dunia. Bapak sulap dunia. Ini kita bicaranya, wah, Udah jauh banget ya. udah 100 tahun yang lalu. Iya. Oke, udah meninggal meninggal lagi lah pokoknya. Udah lama banget. Udah lama banget. Udah ada reinkarnasinya berkali-kali gitu. Dia mendefinisikan pesulap dengan baik dan benar. Oke, sekarang gua tanya sama lu. Lu percaya nggak sih ada orang di atas panggung ditutupin kotak hilang muncul di sana? Percaya nggak? Itu bohong atau itu gaib atau itu trik? Trik. Beda nih. Kalau lu goib, menurut lu itu goib. Goib. Berarti lu percaya kalau ada orang bekerja sama dengan iblis? Tadi setan gitu? UAP-nya apa? 352. Ah, kan opini gua. Masa nggak boleh opini gua? Opini lu apa itu? Ya goib itu Nah. bekerja sama jin. Nah, itu bekerja sama dengan jin ya satu ya Om ya. Nah, dari gua trik. Trik ya? Iya, Oke, trik. kita jawab yang normalnya aja Normalnya ya. aja dulu. Oke, trik deh gua juga. Oh, gua ngerasa nggak normal langsung Iya, ya. tiba-tiba begitu. Terus Kita bicaranya trik ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau kita anggap itu trik, berarti magician atau pesulap itu ada apa enggak? Magician pesulap itu ada apa enggak? ada dong. Kan trik. Iya ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kayak gua mau ambil jawaban lu deh, Bel. Kan sudah bilang tadi. Udah sih nolak gua. Kan trik kan? Iya, Menurut iya, lu iya. trik kan? Iya, iya. Menurut lu trik ya? Trik. Berarti bohong, tapi bukan bohong. Seninya ada. Iya. Oke, untuk mengelabui mata, telinga, rasa. Itu kan? Oke, iya, Oke. iya. Tapi trik ya? Oke, trik. Artinya, kalau sulap ini trik, pertanyaannya adalah, artinya pesulap itu ada nggak? Nggak ada dong. Kan trik. Iya. Oke. Jadi, ketika dia di atas panggung, gua waktu dulu main, semua udah pernah gua mainin. Apapun, Munculin sering buat- helikopter iya, pernah, ngilangin roller coaster pernah, baca pikiran orang pernah, begokin sendok satu Indonesia Iya, pernah. hampir ditabrak mobil. Ditabrak, hilang terus pernah. tiba-tiba ada terus Orang cium cewek terbang gitu pernah. kan. Masuk Iya, kuburan. iya. Masuk kubur. Jadi Doraemon apapun semuanya. Enggak pernah dia jadi Doraemon. Iya, bercanda. Itu saya bercanda, saya salah. Nah, Iya. itu wajar saya dipukul kayaknya. Terus, Oke ya, ini menarik nih ya. Iya. Oke. Artinya ketika magicians di atas panggung dia nerbangin orang, kayak gue nerbangin orang, Iya, iya. saat nerbangin orang, gue sebenarnya penyihir bukan? Iya, penyihir. Bukan, kan? Terlihatnya penyihir. Bukan kan? Iya, bukan dong. Bukan penyihir kan? Bukan. Tapi gue bermain sebagai seorang di saat apa itu ya? gue bermain sebagai seorang penyihir bukan? Iyalah jatuhnya Gue bermain sebagai seorang bermain penyihir. iya, casing lu adalah penyihir Oke. gitu. Berarti aktor bukan? Aktor. Iya. Berarti di setup dia. Berarti aktor bukan? Aktor. Oke. So magicians, pesulap, is an actor who play as magicians. Jadi pesulap sebenarnya adalah aktor yang bermain sebagai seorang penyihir. Ketika dia di atas panggung, dia aktor. Dia harus menjiwai, dia harus percaya, dia harus ketika terbang tangannya harus begini. Ketika ini gerak dia harus begini, terbangin sesuatu. Dia aktor. Dia harus percaya terhadap apa yang dia mainkan supaya penonton percaya. Makanya orang nonton film bisa nangis. Karena mainnya bagus. Orang nonton sulap bisa percaya itu benar karena actingnya bagus. Semua rasanya dimainin. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada namanya magicians. Magician is an actor who play as magicians. Anjir, pengetahuan baru nih. Box. Nah ini banyak orang banyak magician yang nggak paham tentang hal tersebut. Iya, Jadi ketika lu bilang, oh gue berhenti sebagai magician, I never be magicians. Iya. I'm an actor. Oke, lu aktornya dengan iya dengan cara yang begitu-gitu. Iya. Ini tangan gini. Iya. Oke, ini kita ambil sendok lah misalnya, kamera depan. Kamera. Oke. Misalnya gini. Nah, itu dia tuh. Tuh. Kecepatan tangan. Ntar dulu dia. Gini jangan dipatahin. Sorry.
bengkok beneran itu, Bel. Iya benar. Oke. Oke. Now this act. Tapi dia bengkok. Yes. But the whole thing, muka gua, mimik gua, tangan gua dan sebagainya, act. Iya. Iya betul. Lu, semua orang diem langsung kan, Iya. karena lu memainkan Act. itu. Itunya act. Nah tapi, tar dulu nih. Oke. Tar dulu nih. Nah Oke. ini nih yang maksud Karena gua bisa nih. kan kalau misalnya gue bengkokin gini. Bisa kan? Nggak perlu pakai begini, bisa kan? Itu bengkok juga. Enggak maksud gue, iya. So, Tar this is dulu. a trick. This is the act. Ini triknya, Ya. ini gayanya. Ya. Tar dulu. Hentikan aktor-aktor ini dulu. Tar dulu deh. Iya kan? Ini terakhir tuh So anak that's gua. different. Anak gua terakhir lihat. Yeah, but there's a difference between a trick Anjing ini nih. and an act. Anjir. Lu pantes emang dibilang master Now lu. that's act. That's trick. Ini tar dulu. Gua bilang. Anjir. Ilbas, melintir loh. Nah, kalau bengkok doang kan masih kayaknya tangannya ditekan-tekan tadi. Kayaknya ada remote di antara kita ini. Kayaknya ada remote deh ya. Iya kan? Soalnya pesulap merah kemarin terakhir kan ada remote dia kan. Penipu. Tapi itu aktor juga itu, Iya, dia aktor memainkan juga. itu. Iya. Ya, dia dikasih bilang setup. ada remote nih. Ini Iya. jalan sendiri dan sebagainya. Betul. Coba sekarang kalau dia diem itu jalan sendiri nggak jadi sulap. Benar. Iya. Ketika itu jalan sendiri dan dianya begini, Iya, dia juga ikut lari. dia ikut lari. Benar kalau jalan sendiri. Kenapa lari? Gitu kan. Jadi magician is an actor who play as magicians. Betul. Tapi kayak begini nih, ini kan trik. Trik kan? Lu coba dong bongkar sekali kasih gua Iya, gitu. gitu. Enggak, ini melintir loh, Om. Melintir gitu. Melintir, benar melintir. Dan lu cuma gini doang tadi terus tiba-tiba melintir. Fix ada jinnya loh. Yakin gua, Bro. Enggak Sekarang mungkin jadi jin. itu udah lama. Di mata pala gua loh. Nah, Apa sajanya sih? menariknya adalah ketika orang lihat, Iya. terus dia bilang ini fix ada jinnya. Artinya acting gue berhasil. Karena kalau gue main, lalu orang mengatakan, itu bohong, itu trik, itu tadi, gue gagal. Tapi ketika gue main terus bilang, lu tadi bilang, ini fix ada jinnya. Berhasil gue. Itu sama kayak orang nonton film, nangis. Berhasil dia bohongin lu. Anjir, Bel, di awal tadi Bel, kita bengkok-bengkokin sampah banget Bel. Ini dong, melintir aja. Om, bisa nggak? Ini kayak gini kan lu pegang doang nih. Nah sekarang lu pegang lehernya Bel. Ya kepelintir lah. Goblok. Apaan lah di mana-mana kalau dia sudah pemain begitu berarti kepelintir juga. Enggak ada di mana-mana nih. Tepuk tangan dong teman-teman hari ini. Selamat ulang tahun juga buat Om Deddy Kobuzer yang ke-47. Ini acara ulang tahun paling absurd. Gak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja, Wah. Tapi sebelum kita mengucapin ulang tahun, Om Ded, ada salah satu teman kita mengucapin Salah satu bukan teman kita, salah banyak dari kru ini teman-teman. Dari tim kreatif ada hadiah buat Om Deddy. Banner-banner apa ini Set? Nah ini nih dari tim Goyang Lidah. Salamai ulang tahun Om Deddy Kobuzer, sehat terus, sukses terus, dan teman goyang. cool. Ngoblok orang nih gak bisa baca. Nih dari tim kreatif. telat. Di situ juga ada Bel. Di situ ada nggak Bel? Ada nggak Bel? Coba nyalain. Terakhir kali gue dengar ginian, bapak gue meninggal. Ya udah nggak usah nyalain. Gimana sih? Bawahnya, Bang. Selamat ulang tahun buat Om Om Deddy Deddy. Kobuzer. Gak nyala anjir. Om coba lu yang muter sendiri Om. Gimana Nah, sih? lihat dia merayakan ulang tahunnya sendiri. Iya. Coba. Cie, selamat ulang tahun Cie. Coba, yuk. Wey! Oke. Sehat selalu buat Om Deddy, lancar selalu semua pekerjaannya dimanapun. Ntar dulu. Om, lu kan ulang tahun, boleh nggak sekali mecahin ini? Gila lu. Nggak boleh nih. Nggak boleh dong. Ya udah, jadi sini aja.
Terima kasih buat Om Deddy. Sampai bertemu lagi, Om Deddy. Goyangin dong lidahnya.